Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang masih bersifat apa ya? Ini kita balance scorecard. Sebelum kita masuk untuk pembahasan ini, bagaimana liburan kalian dan bagaimana kondisi kesehatan kalian ketika berada di kampung halaman. Moga-moga sehat walafiat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita akan mulai saja tanpa ada basa-basi. Kita kemarin terakhir ini ya, indikasi faktor kunci keberhasilan manajemen strategi. Yang hari ini kita akan ngebahas tentang balance scorecard. Balance scorecard, kalau kita bahasa yang sederhana aja, balance adalah seimbang. Scorecard itu nilai atau skor yang kita peroleh. Jadi itu arti secara umumnya. Sedangkan pengertian secara ekonominya atau pengertian secara manajemennya, pengertiannya adalah suatu konsep yang bertujuan untuk mendukung visi, misi, dan strategi dengan 4 jurus. Kenapa dikatakan konsep ini menunjang aktivitas di dalam perusahaan atau di organisasi yang telah bertarafkan nasional maupun internasional. Jadi kalau kita lihat ada 4 jurus. Yang pertama adalah keuangan. Ini otomatis setiap perusahaan atau setiap organisasi akan mengaudit semua keuangan secara keseluruhan. Jadi finansial ini adalah tolak ukur yang pertama, sering dijadikan cikal bakal sukses atau tidaknya suatu perusahaan. Yang kedua adalah pelanggan. Kalau di dalam perusahaan perdagangan atau dalam perusahaan jual beli, maka pelanggan ini sering dijadikan tolak ukur yang pertama. Jadi kita bedakan ya antara tadi perusahaan sosial tidak bersifat menghasilkan, ada juga yang menghasilkan. Jadi pelanggan adalah jurus yang pertama. Jadi itu tergantung kepada konsep masing-masing perusahaan. Apakah kalau finansial itu bertujuan untuk secara umum, ini pelanggannya lebih kepada personalitinya atau keinginan customer atau pelanggannya. Selanjutnya bisnis internal. Bisnis internal ini dikatakan bahwa bisnis ini akan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Maksudnya telah ditetapkan di sini adalah sesuai dengan standar operational procedure atau SOP-nya perusahaan. SOP perusahaan pasti mempunyai ruang lingkup dari bahan baku, proses jadi maupun hasil yang diberikan kepada masyarakat atau khalayak ramai. Jadi bisnis internal ini merupakan tumpuan inti hidup matinya perusahaan. Ini bisa dikatakan berkecimpung di bidang penjualan atau marketing yang fokus dengan satu brand atau satu kegiatan yang bersifat marketing atau jual beli. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Pembelajaran di sini adalah bahwa perusahaan tersebut akan mengalami suatu guncangan atau suatu permasalahan
yang terjadi usai atau ketika kejadian di lapangan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Itu adalah pembelajarannya. Sedangkan pertumbuhan adalah bagaimana trafik atau perjalanan perusahaan tersebut akan berkembang setiap saat atau berperiode yang telah ditentukan. Maksudnya adalah setiap tahun mempunyai likuiditas atau dikatakan kinerja keuangannya atau kinerja perusahaannya layak diapresiasi oleh lapangan. Maksud diapresiasi adalah diterima oleh masyarakat. Jadi pertumbuhan-pertumbuhan ini dikatakan atau bisa dikatakan juga adalah cabang-cabang atau mempunyai ruang lingkup penyebaran yang luas. Misalkan pertama perusahaan hanya berada di Jakarta, terus cabang di setiap daerah provinsi atau kota seluruh Indonesia, atau bisa dikatakan skala internasional. Kita contohkan tadi itu dengan perusahaan bus. Perusahaan awalnya berada di Jakarta, setelah mempunyai pangsa pasar dan mempunyai pelanggan yang cukup banyak, maka dia akan membuka atau bisa dikatakan cabang-cabang yang ada di daerah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan 4 jurus ini. Jadi ingat saja balance scorecard yang lebih banyak intinya adalah keseimbangan dalam bernilai. Jadi keseimbangan dalam nilai ini ada visi misi dan strategi. Jadi visi misi dan strategi 4 jurusan ada. Kalau kita hitung 1, 2, 3 ada 7 komponen yang akan dinilai oleh balance scorecard. Oke, silahkan bertanya lewat media yang telah ada, atau bisa juga kalian berinteraksi saya secara langsung. Oke. Kita lanjut ke slide yang kedua. Ini adalah kerangka kerja tindakan dari balance scorecard. Kenapa dikatakan kerangka kerja? Karena di dalam kerangka kerja ini, bagian-bagian tertentu ini harus ada di dalam balance scorecard. Atau apa yang kita lakukan terukur, atau dikatakan bisa juga terarah gitu. Jadi yang pertama adalah memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Jadi ini adalah bagian sub dari yang tadi, diperkecil lagi dan diperjelas lagi di sini. Jadi memperluas dan menerjemahkan visi dan misi dan strategi juga ini biasanya telah diatur oleh AD/ART atau SOP perusahaan tersebut. Misalnya nih, visi perusahaan ini apa? Dibuatkanlah dalam literatur atau konsep atau buku merahnya sebuah perusahaan, atau buku AD/ART perusahaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Itu AD/ART-nya ya. Jadi kalian nanti bisa cari bagaimana visi dan misi itu di Google, sehingga kalian bisa nanti kita sharing dan kita telaah secara bersama-sama. Yang kedua adalah merencanakan dan menetapkan sasaran. Ini pasti setiap perusahaan akan selalu ditonjolkan di dalam untuk menempuh
keinginan atau tujuan sebuah perusahaan. Selanjutnya, umpan balik dan pembelajaran strategis. Oke, umpan balik di sini adalah bagaimana kita merespon kondisi pasar di lapangan dengan pembelajaran yang akan kita terima dari yang kita buat atau SOP kita yang telah kita lakukan dari awal sampai menghasilkan suatu yang kita inginkan dalam suatu perusahaan. Misalnya, umpan baliknya kita contohkan dalam segi kuliner. Umpan baliknya gini loh. Masyarakat atau warga membutuhkan hal baru atau hal unik dalam masakan. Tapi kita contohkan aja dua yang lebih simple aja, antara makanan kekinian dengan makanan jadul. Kekinian kita lihat sekarang ini yang lagi tren adalah boba. Kalau makanan jadul pasti empek-empek Palembang. Saya pernah berdiskusi sama istilahnya sharing-sharing sama-sama pelaku penjual boba dan pelaku jual empek-empek Palembang. Kalau empek-empek Palembang, dia mengatakan lebih bagus mendingan kita menjual barang yang udah ada pasarnya. Pasarnya tidak terlalu hanya kita harus menunjukkan ciri khasnya saja. Empek-empek Palembang pada dasarnya semua orang udah mencicipi atau mengetahuinya, tapi ada bagian-bagian tertentu kita tonjolkan. Jadi di sini ini adalah passionnya atau fokusnya dalam satu bidang kuliner tadi. Ini adalah menjadi tolak ukur dari umpan baliknya. Kalau kita di penjualan boba ini awalnya tren dan dimodifikasi lagi setiap brand atau franchise yang menjualnya dengan topping atau dengan ini, sehingga akan menarik pelanggan untuk menyicipi atau mencoba kuliner kita. Jadi umpan balik dan pembelajaran strategis ini adalah berjalan dengan waktu, tapi kita alihkan kepada balance scorecard dengan perusahaan yang bonafide atau udah nasional. Ini adalah mempunyai aturan-aturan baku atau SOP dalam sebuah perusahaan. Jadi ada, kalau kita mengenal Toyota Wise atau Panasonic Wise, jadi ada aturan-aturan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Itu biasanya mempunyai jam terbang yang jauh juga di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan dan menghubungkan. Jadi di sini adalah bagaimana setiap level atau setiap bagian-bagian maupun kepada pelanggan atau customer itu mempertahankan atau memposisikan bahwa kita layak loh di hatinya atau layak loh di dalam mindset bahwa kita ini bagus loh di dalam kacamata pelanggan atau interaksi antara atasan dan bawahan. Jadi kita ini balance scorecard ini kalau kita lebih umumnya, saya sering mengatakan bahwa balance scorecard ini bisa ke perusahaannya langsung, bisa ke pelanggannya. Jadi ini istilahnya dua mata, istilahnya kalau dalam dua mata koin, antara belakang dan depan itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan.
Itulah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ini adalah value change. Kalau kita value adalah memasukkan nilai, kalau change adalah apa ya? Coba kalian lihat. Change ini lebih banyak kepada apa ya? Nilai-nilai dasar juga gitu. Mata rantai. Oke, kalau kita lanjut aja. Rantai nilai atau nilai-nilai dasar atau rantai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi dari balance scorecard yang telah disepakati. Oke, kita balik lagi dulu ya. Balance scorecard ini dia apa ya, mempunyai aturan-aturan baku atau mempunyai standarisasi. Tadi saya bilang, saya lupa mengatakan balance scorecard ini ada skala nasional maupun skala internasional. Kalau skala nasional biasanya itu adalah SNI, standar negara standar negara Indonesia. Kalau di luar negeri ada ISO, ada ISO itu banyak macamnya, tapi saya tadi lebih banyak menjelaskan kepada inti balance scorecard dalam suatu perusahaan. Jadi kalau kita jabarkan sebenarnya ini kalau kita telaah lagi balance scorecard ini harus ada apa ya? Ada skala-skalanya, skala perusahaan, skala nasional, skala internasional, dan itu butuh proses cukup lama juga dalam pembahasannya. Jadi skala nasional itu ada aturan-aturan baku dari kementerian dan telah disepakati oleh ahli-ahli ekonomi atau profesor. Kalau internasional itulah disepakati setiap negara. Oke. Kalau value chain atau rantai nilai ini ada berapa bagian yang dilihat dari apa ini, dari sini. Oke, kalian bisa aja ini untuk apa aja, untuk pengertian aja. Kita lanjut sesi selanjutnya. Oke, pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan dan komentar, silahkan ke media yang telah dilakukan. Nanti kita akan lanjut diperjelas di sesi berikutnya. Oke. Makasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.